Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Renaldi Valentino Mosabili dengan NIM 2624 Di sini, di video kali ini, sebelumnya kita pernah nih menjelaskan tentang cara membuat tabel di HTML5 ini. Sekarang, pada video kali ini, saya akan membuat eh, dalam CSS bagian 2. Di sini, disclaimer dulu, saya sudah ini, membuat duluan sebelum itu. Jadi mohon maaf. Di sini saya akan coba menjelaskan secara detail saja. Oke, tanpa kita basa-basi lagi, kita langsung masuk ke dalam code-nya di sini. Oke, kita masuk ke yang pertama, background image. Oke, seperti biasa kita menggunakan meta ini. Nah, kita langsung masuk ke bagian style. Oke, oh, judulnya di sini ada judul dari website ini, background image. Coba. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang CSS-nya. Di sini ada, nah, image ini adalah kelas di mana yang saya buat untuk menaruh ini apa elemen-elemen yang ada di HTML ini. Nah, makanya saya buat titik-titik ini untuk di mana saya memilih eh, dari kelas yang saya buat ini untuk eh, pada elemen-elemen CSS ini untuk diterapkan di dalam bagian HTML. Termasuk di bagian background. Nah, di sini ada background image. Di sini saya sudah siapkan memang gambar yang mau saya pakai di dalam background ini. Oke, disclaimer dulu teman-teman. Eh, untuk menaruh foto ini, kita tidak boleh salah dalam menaruh filenya. Nah, di sini untuk menaruh gambar ini kita harus satukan dulu semua eh, gambarnya ke dalam satu file ini. Misalnya kalau kalau tidak dalam satu file atau di page yang berbeda akan kesulitan kita mencari fotonya. Nah, contoh kita buat ini dari URL. Hmm. Kalau mau manggil ini foto gambarnya kita harus dengan cara strip miring, kemudian pilih mana foto yang tadi saya sudah siapkan memang. Jadi ya. Memang kita masuk ke bagian padding. Nah, padding ini untuk memberikan jarak terhadap eh, heading kita judul utama dengan backgroundnya. Jadi saya sudah mengatur pas heading untuk dari atas, dari bawah ke atas itu 20 pixel dan dari kiri ke kanan itu 10 pixel. Misalnya kalau kita ubah menjadi 50, nah dia akan tidak saya, apa di dalam backgroundnya. Jadi saya sudah atur jadi 20 ini. Kita masuk ke bagian width. Oke teman-teman. Sabar. Oke. Width ini untuk mengatur lebar dari eh, background yang sudah kita buat dalam previewnya di sini. Nah, di sini saya memakai 200% dan juga di height saya menggunakan 50 sorry, 500 pixel. Ini untuk mengatur tinggi dari background
tersebut. Dan di sini kalau saya hanya menaruh, coba contoh saya sini 707.000, 20 lah. Nah, dia akan tidak sesuai dalam heading ini. Jadi kita saya membuat pas di sini jadi 700 pixel. Nah, di sini ada background repeat. Nah, background repeat di sini teman-teman, eh untuk supaya dia tidak mengulang dalam preview ini. Jadi di sini saya menggunakan repeat X. Artinya dia hanya horizontal saja dan tidak mengulang. Nah, contohnya di sini kita buat no repeat. Nah, oh, repeat saja. Nah, di sini dia akan mengulang. Jadi supaya dia tidak mengulang, kita pakai repeat yang X. Oke, sudah. Nah, di sini size backgroundnya, ini saya sudah tulis 175 pixel agar dia bisa sesuai dengan eh, apa judulnya di situ. Kita masuk ke bagian HTML-nya. Nah, dalam div ini elemen untuk tag untuk mengelompokkan elemen dalam HTML. Contohnya di sini ada H1 atau heading dan paragraf. Nah, dalam div ini saya sudah membuat kelas image-nya yang sudah kita panggil dari CSS tadi. Eh, nah, sabar, teman-teman bisa lihat semua. Nah, oke, sudah. Sekarang kita akan masuk di bagian gradient. Nah, di bagian gradient ini kita tidak lagi memakai background image. Kita bisa membuat background sendiri dengan menggunakan ini background gradasi. Jadi di sini mana-mana. Oke. Nah, dari background yang gradasi yang saya buat di sini saya menggunakan 90 deg. Artinya dia arah gradasinya dari kiri ke kanan. Dan di sini kalau ketika saya ubah jadi 180, jadi arah itu jadi dari bawah ke atas. Nah, sini saya menggunakan 90 supaya dia bisa dari kiri ke kanan. Di sini saya memakai warna hijau, biru, sama orange. Nah, ini 0,7, 0,6 dan satu ini opacity-nya. Jadi simple saja saya bilang kalau 0 itu transparan, kalau satu itu tidak transparan. Nah, di sini eh, ini CSS warnanya. Di sini, nah, ketika kalau 0, warnanya tidak akan muncul. Nah, tapi kalau saya isi dia menjadi 50%, nah dia akan muncul. Nah, seperti itu. Jadi, kita CSS warnanya di sini saya memakai 100%. Mana tadi? Mana gradient-gradient? Oke, sini saya memakai yang 100% saja. Oke. Coba di sini ada padding. Nah, padding di sini ya seperti biasa 20 pixel sama 10 pixel bisa supaya dia bisa beri jarak atau space dari background gradasinya. Nah, width di sini ya mengatur kelebaran dari em, backgroundnya ini. Nah, ketika saya mengubah menjadi 50, nah dia hanya setengah saja dari layar. Di sini saya harus pakai 100 biar yang bisa ngepas dan dengan layar. Nah, ini tingginya, tinggi backgroundnya. Sini saya pakai 500. Nah, kalau di 100 dia hanya setengah saja. Jadi sini saya pakai 500 pixel. Jadi dia bisa menyesuaikan tinggi dari layar tersebut. Nah, ini background repeat seperti tadi yang saya buat. Nah, misalnya kalau kita buat repeat kayak tadi. Nah, nah,
pad sama saja. Dari ini di sini saya sudah saya atur 90 decknya. Ya di sini tidak ngaruh ya. Oke. Nah, kita masuk ke bagian HTML-nya. Nah, kelas yang saya buat dari div ini gradient supaya bisa elemen-elemen dari gradient ini dari gradient CSS ini bisa masuk ke HTML. Oke. Oke, kita masuk di bagian opacity. Nah, di opacity ini eh, sama-sama yang tadi kita memakai artikel atau paragraf juga, tapi bedanya di sini adalah ya. Nah, di sini saya membagi dua artikel. Ada background merah dan background biru. Nah, kita lihat saya dari CSS-nya dari bagian body. Ya, di sini paddingnya saya kasih 0 saja supaya dia bisa sesuai lah antara dari layarnya di sini dan juga marginnya. Ibaratnya ini padding ini jarak dari dalam dan margin ini jarak dari luar. Oke, di bagian div ini pengelompokannya. Oke, ya, sama juga 0 0 di sini padding marginnya. Nah, bedanya di sini di bagian div-nya saya menggunakan background colornya warna biru. Termasuk di bagian paragrafnya, padding dan marginnya juga sama 0 pixel. Dan juga eh, teks align-nya justify, artinya dia bisa rata kiri dan rata kanan. Nah, Anda bisa lihat. Nah, kemudian kita beralih ke artikel satu. Nah, tingginya di sini saya memakai 200 pixel supaya dia bisa ngepas dengan eh, artikelnya di sini. Nah, ketika saya memakai 500, nah dia akan lari jauh. Di sini saya cukup memakai 200 saja. Background color di sini menggunakan warna crimson. Nah, width di sini apa jarak horizontalnya. Nah, sini saya memakai 200. Ketika saya memakai 100, nah dia hanya setengah saja. Hmm, Teks-teksnya lari keluar. Jadi saya menggunakan 200. Oke, margin sini 10 20. Nah, ini jaraknya dari luar. Teman-teman bisa lihat semua. Paddingnya juga sama jarak dari dalam. Nah, di sini margin kalau saya menggunakan 100 lah. Nah, jadi space-nya dari luar itu akan sangat jauh. Ruangnya terlalu banyak. Jadi kita kasih pas-pas saja. 10 pixel. Paddingnya juga sama. Nah, border style solidnya ini ya. Solid ini apa? Nah, solid ini adalah garis hitam di pinggiran artikel ini. Bordernya, bingkainya. Nah, kalau saya hapus jadi tidak ada bingkai di bagian artikel ini, teman-teman. Jadi kita pakai solid supaya dia bisa ada hitamnya. Nah, bordernya ini ketebalan dari sebuah bordernya. Jadi sih saya memakai dua saja biar cukup pas. Jadi kalau saya memakai 10 pixel, nah dia akan tebal. Saya memakai dua saya di sini. Oke, di sini border radius. Nah, radius ini adalah sudut-sudut dari artikel ini. Nah, di artikel satu ini saya memakai 0 megapiksel karena eh, saya di bagian sudut kiri itu dia tajam. Nah, contoh ketika saya maksudnya kanan. Contoh ketika saya pakai 10, nah dia akan menjadi lancip. Jadi saya pakai 0 saja. Nah, 20. Nah, ini sama. Nah, ini 20 ini ketajamannya. Coba contoh saya pakai 100 lah. Sorry, maksudnya di sini adalah ketumpulannya. Kalau 0 ini yang tajam. Sorry, disclaimer. Nah, sini saya memakai 20 saja agar bisa mengatur kelencipannya di sini. Oke, wah, opacity-nya sini saya kasih 0,5 biar dia jangan terlalu jangan terlalu transparan. Tapi ketika saya satu di sini, nah dia seperti yang kalian lihat, dia akan tidak transparan. Oke, kita lanjut artikel 2, height-nya sama 150.
widthnya sini 300. Nah, ini teman-teman yang bedanya. Karena tingginya di sini hanya 150, jadi eh, lebar ke lebar horizontalnya saya cuma memakai 300 saja. Nah, padding di sini 20 pixel, jarak dari bordernya di sini, meriknya juga sama. Nah, di sini border lifestyle-nya. Artinya di bagian kirinya ini, bordernya ini ada garis hitamnya. Dan juga di bagian kanan, border right style-nya sama. Nah, artinya di atas, bagian border atas dan bawah ini tidak ditaruh border gitu. Jadi dia plong aja. Oke, di sini tebalnya dia di sini saya kasih 10 saja. Sorry, sorry. Jangan terlalu tebal, dua aja lah. Oke. Nah, sini border radiusnya juga sama. Nah, ini 20-20 ini menjadi lancip atau tumpul. Dan nolnya ini yang tajam ini. 3 saya ubah menjadi 20. Nah, dia akan ikut sama juga. Oke, next next. Nah, ini bagian HTML-nya. Ada artikel 1 dan artikel 2 ini kelas kelas A ini yang pertama yang saya sudah panggil di CSS tadi, artikel 1 dan kelas artikel 2. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, di sini saya tidak menggunakan di selektor artikel 2 ini saya tidak backgroundnya ini karena saya sudah menaruh background colornya di pengelompokannya. Nah, jadi karena artikelnya satu dalam selektor artikel ini saya sudah menaruh background color merah. Ya, jadi dia akan otomatis eh, diganti merah. Tapi ketika saya hapus dia akan ikut dari kelas div yang sudah saya buat tadi. Oke, oke teman-teman. Sekarang kita masuk di bagian link. Nah, nah di sini dari tampilan HTML-nya, tag A ini berarti em, adalah tag link. Nah, harf ini adalah tujuan link mau kemana link tersebut di apa namanya tujuan dari link ini maksudnya itu. Nah, di sini saya taruh di sini saya taruh link YouTube, Facebook dan Instagram. Nah, sini nama-namanya saya kita bisa klik sebentar. Nah, kita masuk di bagian style dasar bagian linknya. Nah, di sini backgroundnya saya menggunakan warna putih. Nah, ini backgroundnya di dalam ini nih. Kemudian border stylenya di sini saya selalu yang solid aja supaya dia bisa ada garis-garis di setiap tombol-tombol ini. Nah, border radius ini supaya eh, ujung-ujung sini dia bisa bulat atau tumpul, tidak tajam. Nah, contoh saya kalau saya hapus ini, nah dia akan tajam. Oke, ini maksudnya. Nah, dia akan tajam. Oke, nah border colornya di sini ya, yang saya menggunakan Aquamer. Colornya juga apa namanya? Tulisannya ini saya menggunakan sama Aquamarine. Paddingnya, nah jarak dalamnya ini saya taruh 10 megapiksel, megapiksel, full pixel. Nah, text decoration ini saya kasih non supaya dia tidak ada garis bawah di eh, bawah link-link ini, nama-nama ini ya. Contoh kalau saya hapus, nah dia muncul. Jadi saya taruh non saya ini text decorationnya. Nah, font family sini saya taruh sans serif saja. Nah, di sini kita masuk ke bagian intinya atau shadow classnya di sini. Nah, di bagian A visited ini, apa namanya? Nah, A visited ini. Di sini saya menggunakan warna merah, warna hitam. Nah, artinya ketika saya mau klik, jadi tulisannya, nah contoh YouTube ini dia akan berubah menjadi warna hitam. Nah,
Contoh kayak bordernya itu berubah jadi warna hitam. Kemudian kita masuk di bagian masuk di bagian hover. Nah, di hover ini saya menggunakan apa namanya? Nah, contoh saya menggunakan warna hitam. Nah, di sini kenapa saya menggunakan warna hitam? Karena, nah, nah, saya sabar. Nah, kenapa di sini saya menggunakan warna background color? Karena ketika kita mengarahkan tombol ini, dia akan berubah menjadi warna brown. Artinya dia hanya merespon ketika ada kursor yang mau mengkliknya. Nah, di sini pokoknya saya taruh 100 saja supaya dia ngepas. Nah, kalau saya tidak taruh dia akan di sudut. Ya, saya taruh 100 saja pikselnya. Oke. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di bagian list di sini. Nah, di sini dalam HTML-nya, di sini ada ul dan li. Nah, tag ul ini yang sudah saya buat kelasnya menjadi list, ini adalah daftar. Nah, di sini kita pakai contoh paragraf saja. Ini contoh gambaran kasarnya dan juga li atau tag li ini adalah item dari dalam daftar ini. Contoh kayak ini. Nah, di sini saya menggunakan paragraf. Ya, contoh gambaran kasar saja dan juga angka ke satu. Nah, dalam style CSS-nya, sini saya buat menjadi kelas listnya. Nah, list style type. Nah, di sini adalah eh untuk menunjukkan tanda terhadap daftar dan item daftar ini. Nah, dia defaultnya itu sebenarnya di angka bulat. Nah, bulat ini kita bisa memakai tag ini. Nah, dia akan bulat. Nah, di sini saya menggunakan emot supaya lebih menarik saja. Nah, emot saya gunakan sini ya, emot tangan ini. Dan juga saya bisa mengatur eh, tanda ini supaya dia bisa masuk ke dalam teks tersebut. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian tabel. Nah, ini sama seperti tugas saya yang pertama, membuat tabel. Nah, di sini kita hanya memaniskan bagian CSS-nya saja. Nah, untuk menambah warnanya saja. Dari sini saya menggunakan tag tabel TR, TH, dan TD. Nah, tabel itu nah keseluruhan semua ini. Nah, nah, nah TH ini adalah judul utama. Dan juga T-body ini isi dari tabel tersebut. TD ini adalah isi dari setiap kolom. TR ini untuk membuat baris. Nah, TH ini untuk judul utamanya dari sebuah tabel ini. Oke, kita masuk ke bagian CSS. Ini yang pertama saya membuat tabel tabel TR, TH, dan TD. Nah, border stylenya ini. Nah, di sini saya membuat jadi solid supaya dia bisa ada garis di setiap sisi tabel. Oke, yang ketiga, nah ini border width-nya, marginnya, paddingnya 0 juga. Nah, ini bagian border collapse-nya. Nah, border collapse di sini saya menggunakan collapse supaya dia tidak jadi pendobelan. Nah, sini. Ketika kita tidak memakai collapse, border collapse, dia akan menjadi tebal dan akan menjadi double gitu. Jadi sangat tidak enak untuk dilihat. Oke. Hmm. Nah, di bagian TH ini, untuk judul utama sebuah tabel, saya menggunakan center. Artinya supaya teks-teksnya semua berada pada tengah. Di tengah-tengah. Nah, TD pun sama.
isi-isi dari sebuah baris. Nah, hover. Kita lihat di sini hover seperti tadi yang saya bilang. Ketika kita menyentuh dengan menggunakan kursor atau mouse, di sini dia akan berubah menjadi warna putih. Nah, itu yang dimaksud dari hover tadi. Ketika ada sesuatu kursor yang em, apa namanya, yang menyentuh, dia akan jadi berubah warna putih. Ini tidak berlaku untuk HP. Ini berlaku untuk yang bisa menggunakan mouse. Nah, saya juga menambahkan baris ganjil dan genap ini saya apa namanya, saya mengubah warna mereka. Nah, di setiap ganjil ini terdapat warna biru dan genap ini warna hijau. Oke. Nah, tinggi dan lebar dan tinggi tabel ini saya sudah kasih sesuaikan sama mereka. Nah, jadi pas-pas saja ya. Ini kalau dia akan kecil. Kelihatannya sangat kecil, jadi kita pakai 200 saja biar pas. Nah, ini lebarnya biar sesuai dengan isi tabelnya. Nah, dia akan jadi gepeng. Jadi kita menyesuaikan saja supaya bisa terlihat sangat jelas. Oke. Nah, ini namanya saya menggunakan nama Tio dan nilainya 100. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita masuk di bagian mana tadi? From sini. Nah, kita masuk di bagian from. Nah, di sini saya menggunakan from dengan input username dan password. Nah, di sini saya tambah require karena inputannya wajib diisi, tidak boleh terlewatkan. Nah, ini kuncinya, ini username-nya, dan input text-nya, inputnya tipenya teks, karena dia nama, dan juga yang kedua, password, inputnya password supaya dia disensor. Kita masuk di bagian CSS-nya, bagian input. Nah, margin ini kita kasih 10 pixel saja, biar dia bisa apa, jaraknya adalah untuk space-nya. Kemudian input required. Nah, eh, teksnya ini akan berubah menjadi pink. Kemudian ada ini apa, username dan password. Nah, border style-nya ini. Nah, supaya ada garis-garis di setiap sudutnya, kita menambahkan solid. Mana nih? Di sini border radiusnya 10 supaya dia kelihatan bulat-bulat di bagian ininya. Paddingnya ini, jaraknya ini supaya teksnya bisa ngepas, kita kasih 10 pixel. Nah, background colornya ini, nah ini warna putih. Oke, kita masuk ke bagian fokusnya. Nah, ini teman-teman, username fokus dan password fokus ini supaya ketika kita mau pencet klik pas mau input begitu, nah di sini ada background colornya, di situ dark blue. Saya menaruh warna dark blue. Oke, kita masuk di bagian login atau submitnya. Nah, di sini border style-nya solid. Oke. Nah, oke. Di sini border colornya black, di sini saya taruh black. Ininya. Nah, border radiusnya ini 10 pixel sama supaya kelihatan lancipnya. Paddingnya ini 10 biar bisa ada space-nya di dalam ini, dalam subminnya ini, dalam ruangnya. Nah, background colornya di sini saya, aduh, saya di sini putih ya teman-teman, sorry sorry. Nah, ini, ini dia login hovernya di sini. Nah, ketika kita uh, mau mengarahkan kursor ke submit ini, nah backgroundnya akan berubah menjadi warna hitam. Dan ini warna dari sebuah teksnya, submitnya itu berubah menjadi warna putih. Nah, seperti itu saja.
Oke, kita masuk di bagian konten. Nah, di sini kodenya saya sedikit saja. Nah, kita lihat di sini kelasnya konten dan paragrafnya sih ini konten. Kita masuk di bagian konten kelasnya. Eh, di sini saya menggunakan konten tes. Ini tidak sebenarnya tidak berpengaruh. Dia hanya konten ini hanya berpengaruh before dan after saja. Jadi ini hanya bisa dibilang pajangan saja, tidak ada efeknya. Nah, kita masuk di bagian konten before. Nah, saya akan menambahkan di sebelum ini paragraf ini menambahkan umbu dan di sesudah dari paragraf ini Johnny. Jadi ketika saya lihat videonya, nah ini akan otomatis umbu ini konten Johnny. Nah, kita coba di bagian before-nya. Yo misalnya. Nah, Tio ini konten Johnny. Jadi ini cukup mudah ya, bisa dibilang. Jadi dia hanya mau mengubah elemen dari paragraf tersebut sebelum atau sesudahnya. Oke. Kemudian kita masuk di bagian counter. Nah, di sini saya menggunakan ini ada judul dan subjudul. Nah, awalnya saya tidak menambahkan angka. Nah, kalau kita buat di style CSS-nya di sini, nah di sini ada counter setnya. Nah, judul dimulai dari nol. Dan juga subjudulnya dimulai dari nol. Nah, di bagian apa namanya heading satu ini counter increment. Jadi dia akan dinaikkan setiap. Nah, dari satu, kemudian dua, kemudian tiga, kemudian empat dan seterusnya. Nah, ini reset. Ini untuk memulai hitungan dari subjudul juga. Dia sama saja. Dimulai dari 1.1, 1.2, dan seterusnya. Nah, ini. Ini counter increment akhirnya dia dinaikkan dari satu, kemudian 1.2, 1.3, dan seterusnya. Mana lah, nah ini before-nya dia. Nah, ini titik untuk kita menambahkan supaya ada titik-titiknya bila dinaikkan angkanya. Oke. Oke, teman-teman, kita masuk di bagian filter. Nah, di sini kodenya cukup cukup simpel ya. Nah, di filter ini kita hanya bisa memodif image dan paragraf saya. Nah, di CSS ini ya filter yang saya pilih sini hanya blur saja. Sebenarnya masih banyak sekali jenis filter lainnya. Kayak misalnya, nah ini mengatur kecahayaannya. Nah, di sini saya memakai blur saja. Oke, pakai 2 pixel aja biar jangan terlalu blur ya. Nah, di sini paragrafnya juga sama. Nah, di sini saya menggunakan image yang sudah saya sediakan. Nah, ini tingginya atau kelebar dari gambarnya ini. Kita taruh 200 saja lah, biar nggak terlalu gede-gede amat. Ini kita masuk di bagian import. Nah, di import ini agak sedikit berbeda, di mana kita bisa eh, eh, mengambil file atau styling CSS-nya dari luar begitu. Jadi kita tidak harus mengstylishnya di dalam sini. Kita bisa mengambil dari luar. Nah, sini saya sudah membuat. Nah, code ini style CSS-nya di sini heading satu dan heading 2. Nah, di sini saya pakai warna blue violet dan warna merah ini. Ini mana impornya? Nah, oke, di sini saya menggunakan import URL untuk mengimpor filenya saya di sini. Nah, di sini saya menggunakan NHI CSS. Kalau tinggal ketik hi saja, ya sudah muncul. Tinggal kita langsung input. Oke,
termasuk di bagian cascade. Nah, di sini saya mau mendemonstrasikan konsep CSS cascade itu bagaimana proses menentukan style style mana yang digunakan ketika ada konflik. Walaupun ada beberapa aturan di sini, ada beberapa color di sini yang menggunakan import dan akan diprioritaskan dan mengalahkan aturan lainnya. Nah, contoh saya mengimportkan Aqua ini. Nah, ketika saya tidak mengimportkannya, dia akan otomatis terpilih yang bagian bawah ini. Otomatis yang bagian bawah akan menang. Nah, contoh ini. Saya melakukan importan bagian sini. Eh, seru, tanda serunya. Nah, dia akan otomatis langsung mengalahkan yang lainnya. Nah, di H2 ini kenapa dia tetap menjadi merah? Nah, karena dia tidak ada stylist atau apa lainnya, atau peraturan lainnya ya. Dia diambil jadi dari nah ini HCSS-nya ini. Yang bagian warna merah yang dia diambil dari situ karena em, di bagian cascade ini kita masih memanggil link dari HCSS. Kita panggilnya dari luar gitu. Di bagian layer di sini. Nah, di bagian ini sama saja. Kita menggunakan impor URL luar dari luar dari luar. Nah, di sini ada perbedaannya di sini. Ada layer di sini. Di sini ada kita membuat apa stylenya dari luar. Nah, layer A dan layer B. Di sini kita bisa stylishnya di sini layer A. Nah, berarti layer A ini lebih rendah dari B. Otomatis kah? Karena di B-nya di sini menggunakan warna hijau, otomatis dia akan langsung terpanggil yang hijau. Nah, gitu. Nah, contoh kalau kita balikkan mereka. Nah, dia akan otomatis langsung eh diprioritaskan yang bagian A ini. Oke, ini mungkin itu video dari saya. Mohon maaf, banyak kesalahan kata yang telah saya buat. Jika kata-kata saya kurang mengenakan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.